Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para bapak, ibu, dan seluruh penonton tercinta yang sudah kembali ke channel Sehat Lansia Indonesia. Hari ini saya, Dr. Rendra, ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat tulus. Apakah pernah bapak dan ibu bertanya, kenapa setiap malam harus terbangun berkali-kali untuk buang air kecil, lalu setelah itu sulit sekali untuk bisa tidur lagi? Ada yang mungkin berpikir, itu kan karena sudah tua. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya telah melihat begitu banyak pasien lansia datang ke klinik dalam keadaan lelah, mata panda, mengeluh saat bangun pagi tubuh terasa berat, pikiran lesu, bahkan kehilangan minat pada aktivitas yang dulu mereka sukai. Banyak orang tidak menyadari bahwa sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari bukan hanya gangguan kecil, melainkan sinyal peringatan bahwa kesehatan secara keseluruhan sedang melemah sedikit demi sedikit. Tahukah Bapak dan Ibu, setiap kali tidur terganggu, jantung harus bekerja lebih keras, tekanan darah berubah-ubah, dan daya ingat pun perlahan menurun. Inilah alasan kenapa banyak lansia menjadi lebih pelupa, mudah marah, atau merasa kehilangan semangat hidup. Namun, hal yang paling membuat saya prihatin adalah banyak orang yang pasrah dan menganggap, sudah wajar, umur segini mau minta apa lagi. Justru sikap pasrah inilah yang berbahaya. Karena tidur nyenyak adalah hak dasar, tidak peduli berapa usia kita. Dan terkadang solusinya bukan terletak pada obat mahal, melainkan bisa dimulai dari sayuran sederhana yang ada di meja makan setiap malam. Mendengar ini, apakah Bapak dan Ibu ada yang bertanya-tanya? Apakah sayuran sehari-hari yang biasa kita makan benar-benar bisa membantu tidur lebih nyenyak, mengurangi buang air kecil di malam hari, atau hanya mitos belaka? Tetaplah bersama kami sampai akhir video hari ini. Karena kita akan mengungkap fakta menarik dan mengejutkan bersama-sama. Para bapak dan ibu yang saya hormati, banyak orang masih berpikir buang air kecil di malam hari adalah hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Semua orang tua pasti sering ke kamar mandi malam-malam. Apa yang anehnya dokter? Itulah kalimat yang sudah ratusan kali saya dengar saat konsultasi. Namun sebenarnya inilah kesalahpahaman yang harus kita luruskan bersama-sama. Buang air kecil di malam hari bukan sekadar mengganggu tidur. Setiap kali terbangun, tubuh harus membangunkan sistem saraf, meningkatkan detak jantung, mengubah tekanan darah, dan memutus siklus tidur dalam. Lama-kelamaan, kondisi ini membuat kita lebih mudah lelah, pusing saat berdiri pagi hari, daya ingat menurun, dan sulit fokus. Tidak hanya itu, tidur yang sering terputus juga mengurangi kemampuan jantung dan pembuluh darah untuk pulih, meningkatkan risiko jatuh, yang sangat berbahaya pada usia lanjut. Saya ingat sekali, ada seorang bapak bernama Pak Rahman, 70 tahun, dari Yogyakarta, datang menemui saya dengan wajah lelah. Beliau bercerita, beberapa bulan terakhir, setiap malam saya selalu terbangun 3 hingga 4 kali. Paginya kaki terasa berat seperti timah, pikiran melayang-layang, malas melakukan apapun. Awalnya beliau juga mengira karena sudah tua. Tapi setelah pola makan malamnya diperbaiki, khususnya pemilihan jenis sayur dan waktu makan, hanya dalam 2 minggu, beliau bisa tidur nyenyak hingga pukul 5 pagi. Saat bangun, beliau merasa segar, kaki lebih ringan, bahkan semangat berkebun sejak pagi. Beliau sambil tertawa berkata, "Sekarang istri saya malah memarahi saya karena bangun terlalu pagi." Kisah Pak Rahman menunjukkan dengan jelas, buang air kecil di malam hari bukanlah hukuman yang harus diterima. Itu adalah sinyal tubuh yang meminta pertolongan, meminta dirawat dengan benar. Terlebih lagi, jika tidak segera diatasi, buang air kecil malam hari bisa membawa banyak dampak lain. Menurunkan kualitas tidur, menurunkan daya tahan tubuh, menyebabkan kelelahan kronis, bahkan memengaruhi kesehatan mental dan keharmonisan keluarga. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, sudah berapa lama Bapak Ibu tidak bisa tidur nyenyak tanpa terbangun di tengah malam? Apakah masih ingat rasanya bangun pagi dengan tubuh ringan, pikiran segar? Jika Bapak dan Ibu pernah berpikir, ya sudahlah, namanya juga tua. Hari ini saya berharap Bapak dan Ibu mau mengubah pikiran itu. Mari kita lanjut bersama-sama untuk memahami penyebab sebenarnya di balik buang air kecil malam hari. Dan yang lebih penting, cara mengatasinya dengan aman dan alami. Kita akan mengupas tuntas di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sering berpikir bahwa sering buang air kecil di malam hari hanya membuat kita kehilangan tidur, lalu paginya merasa lelah dan selesai begitu saja.
Namun kenyataannya, buang air kecil di malam hari yang berlangsung lama tidak hanya memengaruhi kualitas tidur, tetapi juga diam-diam menyebabkan berbagai dampak yang lebih dalam, mengancam kesehatan secara menyeluruh tanpa kita sadari. Pertama, coba bayangkan, setiap malam Bapak atau Ibu harus bangun berkali-kali. Setiap kali bangun berlangsung beberapa menit. Sistem saraf yang sedang beristirahat tiba-tiba harus aktif. Jantung harus memompa darah lebih kuat untuk mengalihkan tubuh dari keadaan tidur ke keadaan terjaga. Jika hal ini terus berulang, jantung dan pembuluh darah dipaksa olahraga malam tanpa disengaja. Bagi orang lanjut usia, inilah salah satu penyebab tersembunyi yang meningkatkan risiko aritmia, gangguan irama jantung, tekanan darah tidak stabil, bahkan stroke pada malam atau pagi hari. Kedua, tidur yang terganggu terus-menerus akan merusak siklus tidur dalam, mengurangi produksi hormon melatonin dan hormon pertumbuhan. Dua hormon penting untuk regenerasi jaringan, membangun otot, dan menjaga daya ingat. Banyak lansia setelah bertahun-tahun sering buang air kecil di malam hari, mulai mengeluh sakit otot, lemah pada tangan dan kaki, sulit mengingat nama cucu atau lupa jadwal minum obat. Semua itu bukan terjadi begitu saja. Saya ingat seorang pasien, seorang ibu bernama Ibu Tini, 69 tahun, dari Solo. Beliau bercerita, "Dulu saya sehat sekali, setiap pagi ke pasar, senam bersama ibu-ibu lain. Tapi belakangan ini, setiap malam saya bangun 4 kali, paginya saya sudah tidak punya tenaga, tangan dan kaki lemas, pikiran pun kacau. Saat diperiksa, tidak ditemukan penyakit serius, hanya kualitas tidur yang buruk akibat sering buang air kecil di malam hari." Setelah bersama-sama menyesuaikan pola makan malam, memilih sayur yang tepat, ditambah latihan pernapasan ringan sebelum tidur, hanya dalam 3 minggu, beliau berkata, "Sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa terbangun. Pagi-pagi saya bisa ke pasar lagi, rasanya senang seperti dulu muda." Selain itu, sering buang air kecil di malam hari juga membuat mental menurun. Bangun berkali-kali bukan hanya membuat badan lelah, tetapi juga menimbulkan rasa cemas, mudah marah, dan sering merasa sedih tanpa sebab. Banyak lansia akhirnya kehilangan minat pada berbagai aktivitas, enggan berbicara, dan lama-lama menarik diri. Jika tidak mendapat perhatian dari keluarga dan tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berkembang menjadi depresi ringan. Kondisi yang sering sulit dikenali pada orang lanjut usia. Dampak lain yang jarang disadari, risiko jatuh. Tengah malam, tubuh belum sepenuhnya terjaga. Penglihatan buram, kaki lemah, hanya satu langkah yang salah bisa menyebabkan jatuh dan patah tulang. Dampaknya bisa berkepanjangan seumur hidup. Inilah alasan kenapa banyak lansia setelah sekali jatuh di malam hari harus berbaring terus-menerus, bergantung pada perawatan anak cucu. Bapak dan Ibu lihat, buang air kecil di malam hari bukan sekadar urusan tidak bisa tidur. Ini berhubungan erat dengan kesehatan jantung, otot dan tulang, daya ingat, kondisi mental, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu sedang menerima kondisi ini sebagai hal yang wajar? Atau siap untuk berubah mulai dari pola makan dan kebiasaan kecil demi mendapatkan tidur yang utuh kembali? Jika sebelumnya Bapak dan Ibu menganggap sering buang air kecil di malam hari adalah sesuatu yang harus diterima, maka di bagian berikutnya kita akan bahas alasan sebenarnya di balik kondisi ini dan solusi sederhana yang bisa Bapak dan Ibu terapkan sendiri di rumah. Mari lanjut bersama-sama ya. Setelah mengetahui betapa dalam dan berbahayanya dampak dari buang air kecil di malam hari, banyak orang langsung mencari obat. Tapi faktanya, solusi tidak selalu dimulai dari resep dokter atau kapsul mahal. Solusinya justru terletak pada piring makan kita sehari-hari. Sesuatu yang selama ini sering kita anggap remeh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pola makan memengaruhi langsung fungsi ginjal, kemampuan menahan cairan, serta kestabilan kadar gula darah. Faktor-faktor kunci yang menentukan frekuensi buang air kecil di malam hari. Saya punya seorang pasien, Pak Suyono, 71 tahun, dari Malang. Beliau mengeluh sering buang air kecil sampai 5 kali dalam semalam, membuat beliau kehilangan berat badan dan kelelahan setiap pagi. Beliau sudah mencoba berbagai suplemen ginjal, bahkan obat tidur, tetapi hasilnya tidak membaik. Saat saya tanyakan menu makan malam beliau, saya temukan setiap malam beliau sering makan asin, makan banyak nasi putih, tambah buah manis, dan minum teh kental. Makanan-makanan yang terlihat biasa itu ternyata justru menjadi biang keladi diam-diam. Makanan asin menahan air, memaksa ginjal bekerja lebih keras.
Teh dan buah manis meningkatkan kadar gula darah secara mendadak, sehingga tubuh harus membuang kelebihan gula lewat urin pada malam hari. Solusi pertama, kita harus mengurangi garam di malam hari, makan lebih hambar. Kedua, memilih sayur yang bisa menjaga keseimbangan cairan, mendukung ginjal, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Tidak semua sayur sama. Ada beberapa jenis sayur rahasia yang membantu tidur nyenyak, mengurangi buang air kecil di malam hari yang banyak orang belum tahu. Contohnya, labu siam kaya kalium dan air, membantu membuang natrium berlebih, meringankan beban ginjal, mengurangi pembengkakan, dan membantu ginjal beristirahat pada malam hari. Atau bayam kaya magnesium, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan mendadak pada malam hari. Timun yang dingin, banyak air namun rendah gula, membantu membersihkan tubuh di siang hari, sehingga malam tidak perlu terbangun berkali-kali. Hal penting lainnya, jangan makan malam terlalu larut. Usahakan makan sebelum jam 7 malam, hindari langsung tidur setelah makan. Makan perlahan, kunyah dengan baik agar pencernaan lebih optimal, mengurangi beban ginjal dan lambung. Selain itu, kurangi minum banyak tepat sebelum tidur, gantinya perbanyak minum di siang hari, supaya malam tidak dibangunkan untuk ke kamar mandi. Saya ingat Pak Suyono setelah menerapkan perubahan ini, menambah labu siam rebus dan bayam, mengurangi teh kental dan buah manis di malam hari, hanya dalam 3 minggu sudah memberi kabar gembira. Dok, sekarang saya hanya bangun sekali, kadang bisa tidur terus tanpa terbangun. Pagi bangun segar, bisa jalan kaki 30 menit tanpa merasa pusing. Bapak dan Ibu lihat, kuncinya bukan obat mahal, melainkan bagaimana kita memilih sayur, memilih waktu makan, dan mendengarkan sinyal tubuh. Saya ingin bertanya, malam ini, Bapak dan Ibu akan mulai dari sayur apa dulu? Tulis di kolom komentar, karena langkah pertama mungkin kecil, tetapi langkah itulah yang akan membuka pintu menuju tidur yang utuh dan kesehatan jangka panjang. Ketika membicarakan rahasia mengurangi sering buang air kecil di malam hari, sangat sedikit orang yang langsung memikirkan labu air, yaitu labu hijau. Padahal ini adalah penyelamat diam-diam yang sudah lama digunakan oleh banyak orang tua di pedesaan Indonesia sejak dulu. Labu air memiliki kandungan air yang sangat tinggi, lebih dari 90%, serta kaya kalium dan serat larut. Kombinasi ini tidak hanya membantu mendinginkan tubuh, tetapi juga mendukung ginjal untuk membuang kelebihan natrium. Banyak orang tidak tahu bahwa natrium berlebih justru menjadi alasan tubuh menahan air, menyebabkan kaki bengkak, dan memaksa ginjal bekerja keras sepanjang malam. Saya masih ingat cerita tentang Ibu Sri Atun, 68 tahun, di Salatiga. Beliau sering terbangun 4 kali setiap malam untuk buang air kecil, sampai-sampai paginya matanya bengkak. Tubuh lelah, tidak semangat lagi untuk berolahraga seperti dulu. Awalnya, beliau berpikir itu karena usia, karena sudah tua, ya harus terima. Tapi saat saya menyarankan menambahkan labu air di menu makan malam, beliau mulai memasak sup labu air dengan udang atau daging cincang, kadang hanya direbus dan dicocol sambal. Hanya dalam 2 minggu, beliau menelepon dan berkata, "Dokter, sekarang saya hanya bangun sekali, kadang bisa tidur terus sampai pagi. Pagi hari saya bangun tanpa lelah, bisa merawat kebun, pergi ke pasar tanpa mengeluh sakit pinggang." Keistimewaan labu air adalah sifat alaminya yang mendinginkan, membantu menenangkan lambung, mengurangi iritasi pada kandung kemih, dan menjaga tubuh dalam kondisi tenang sebelum tidur. Ketika kandung kemih tidak terstimulasi, sinyal ingin buang air kecil pun berkurang, sehingga kita bisa tidur lebih dalam dan lebih lama. Selain itu, labu air juga membantu menstabilkan kadar gula darah karena memiliki indeks glikemik rendah. Ini sangat penting bagi orang tua, terutama yang sedang mengontrol diabetes atau berisiko tinggi. Gula darah yang stabil berarti beban kerja ginjal lebih ringan, sehingga mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Satu hal yang perlu diingat, labu air sebaiknya dimasak dengan cara sederhana. Jangan ditumis dengan banyak minyak atau ditambah bumbu pedas yang kuat. Cara terbaik adalah direbus menjadi sup ringan, direbus atau dikukus. Bisa ditambah wortel atau tahu untuk menambah gizi. Jika ingin variasi, bisa dimasak bersama jamur atau dibuat salad dengan timun. Ditambah beberapa irisan jahe untuk memberikan kehangatan pada lambung. Cara-cara ini mudah dibuat, bahan murah, dan cocok untuk lidah orang tua. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apakah hanya labu air saja sudah cukup? Tidak, ini hanyalah langkah awal.
Tetapi justru langkah awal inilah yang akan membuat Bapak dan Ibu merasakan perbedaan hanya dalam beberapa minggu. Saya sering menyarankan pasien untuk mencoba rutin setidaknya 3-4 kali seminggu. Tidak perlu rumit, yang penting konsisten. Setelah 1 bulan, tubuh akan memberi sinyal positif, lebih jarang terbangun, pikiran lebih segar, dan yang paling penting, rasa percaya diri, karena bisa mengendalikan kualitas tidur sendiri. Jika malam ini Bapak dan Ibu ingin mencoba, silakan tulis di kolom komentar. Bapak dan Ibu akan memilih sup labu air atau direbus dengan sambal? Saya sangat ingin membaca jawaban dan mendampingi Bapak dan Ibu dalam perjalanan memulihkan kualitas tidur. Mungkin Bapak dan Ibu tidak pernah menyangka bahwa daun kemangi ternyata dapat membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi buang air kecil di malam hari. Dalam hidangan keluarga Indonesia, daun kemangi biasanya hanya dianggap sebagai lalapan untuk menambah aroma segar. Tetapi sebenarnya, daun kecil ini menyimpan banyak rahasia yang jarang diketahui. Daun kemangi mengandung banyak eugenol, senyawa alami yang membantu mengendurkan otot polos, menstabilkan tekanan darah, dan mendukung kelancaran sirkulasi darah. Dengan demikian, tekanan pada ginjal dan kandung kemih pun berkurang, membuat tidur tidak terganggu oleh rasa ingin buang air kecil terus-menerus. Selain itu, daun kemangi juga kaya magnesium dan kalium. Dua mineral ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengurangi pembengkakan, dan mencegah sinyal palsu dari kandung kemih. Kisah Pak Bagio, 72 tahun di Bantul, selalu saya ingat. Beliau harus bangun 3-4 kali setiap malam, sampai siang hari harus tidur lagi. Tidak sempat merawat kebun kelapa dan ayam kesayangannya. Istrinya khawatir, sedangkan beliau perlahan-lahan merasa kehilangan kepercayaan diri. Setelah saya menyarankan menambahkan daun kemangi di makan malam, istrinya mulai mengolahnya menjadi lalapan, salad campur, atau dibuat sup asam bersama ikan. Hanya dalam 3 minggu, Pak Bagio berkata, "Sekarang saya hanya bangun sekali, kadang bisa tidur terus sampai pagi. Istri saya memuji saya lebih sehat, wajah lebih cerah." Hal yang istimewa dari daun kemangi juga terletak pada aromanya yang alami. Aroma ini membantu tubuh rileks, menenangkan sistem saraf, dan membuat pikiran turun sebelum tidur. Bagi orang tua, suasana hati yang tenang sebelum tidur sangat penting untuk mengurangi stres, menjaga detak jantung stabil, dan menghindari terbangun mendadak. Cara mengolah daun kemangi sangat fleksibel. Bisa dimakan segar dengan sambal, dicampur salad dengan timun dan tomat, atau dibuat jus ringan di malam hari. Jika tidak terbiasa makan mentah, bisa ditumis ringan dengan bawang putih atau dibuat sup asam. Rasa asam segar membantu pencernaan, mengurangi kembung. Satu hal yang perlu diperhatikan, daun kemangi sebaiknya dikonsumsi segar agar kandungan eugenol dan vitamin tetap maksimal. Jika disimpan di kulkas, sebaiknya habiskan dalam 2 hari agar tidak kehilangan aroma khasnya. Banyak pasien bertanya kepada saya, "Dok, daunnya kecil begitu, apa benar-benar ampuh?" Saya selalu menjawab, jangan remehkan kekuatan dari hal-hal kecil. Daun kemangi bukanlah keajaiban instan, tetapi jika dikonsumsi rutin 3-4 kali seminggu, hasilnya akan sangat terasa. Tidur nyenyak semalaman bukanlah hadiah mewah. Itu ada di atas meja makan, di piring sayur sederhana yang selama ini Bapak dan Ibu abaikan. Jika malam ini Bapak dan Ibu ingin mencoba, silakan tulis. Bapak dan Ibu akan makan daun kemangi dengan sambal, dimasak sup, atau dicampur salad. Tulis di komentar supaya kita bisa saling mendukung dan memulai perjalanan mengurangi buang air kecil malam hanya dari daun kecil yang penuh kekuatan ini. Banyak orang terbiasa makan bayam hijau, tetapi jarang yang memperhatikan bayam merah. Bayam merah. Sayuran ini sering dilupakan karena warnanya yang merah gelap membuat banyak orang mengira rasanya aneh atau sulit dimakan. Padahal, bayam merah justru gudang gizi, khususnya membantu tidur malam dan mengurangi buang air kecil di malam hari pada orang tua. Bayam merah mengandung antosianin, antioksidan kuat, yang juga memberikan warna merah khas. Senyawa ini tidak hanya membantu melindungi pembuluh darah, mengurangi peradangan, tetapi juga mendukung sirkulasi darah di malam hari. Saat sirkulasi darah lancar, ginjal dan kandung kemih bekerja lebih stabil, sehingga mengurangi rasa ingin pipis di tengah malam. Selain itu, bayam merah kaya magnesium dan zat besi. Magnesium membantu mengendurkan otot kandung kemih,
mengurangi kontraksi mendadak, sedangkan zat besi membantu membawa oksigen ke seluruh organ, membuat tubuh pulih lebih baik selama tidur. Tidur yang dalam dan tenang adalah vitamin alami yang sangat dibutuhkan para lansia. Cerita tentang Ibu Rini, 68 tahun di Kudus, selalu saya ingat. Sebelumnya, setiap malam beliau harus bangun setidaknya 3 kali untuk buang air kecil. Pagi hari beliau merasa lelah, pusing, dan sering lupa di mana meletakkan kacamata atau ponsel. Setelah anak perempuannya mulai memasak sup bayam merah setiap malam 3 kali seminggu, hanya dalam 1 bulan, Ibu Rini berkata, "Sekarang saya hanya bangun sekali, kadang tidur sampai pagi. Pikiran lebih tenang, ingatan juga lebih jelas." Keunggulan lain, bayam merah sangat mudah diolah dan fleksibel. Bisa dimasak sup sederhana dengan bawang putih dan jahe, atau direbus lalu dicocol sambal. Cara lain adalah ditumis dengan jamur dan sedikit minyak zaitun. Selain bergizi, aromanya juga lembut, mudah dimakan. Bayam merah juga mengandung banyak air alami, membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang malam tanpa membuat sering buang air kecil. Inilah perbedaan penting dibanding minum air terlalu larut sebelum tidur. Selain itu, serat larut dalam bayam merah membantu mengontrol gula darah. Ketika gula darah stabil, ginjal tidak perlu lari menyaring darah sepanjang malam, sehingga kandung kemih tidak terlalu terstimulasi. Satu hal yang perlu diperhatikan, pilih bayam merah yang segar, daunnya tidak layu, batangnya kokoh. Saat dimasak, jangan terlalu lama agar warna merah alaminya tidak hilang dan kandungan antioksidan tetap terjaga. Banyak orang bertanya, "Dok, bayam merah rasanya agak aneh. Apakah orang tua bisa makan?" Saya biasanya menjawab, mulailah dengan porsi kecil, campur dalam sup, atau dengan sayur lain. Setelah terbiasa, bapak dan ibu akan merasa ringan di perut, mudah dicerna, bahkan terasa enak. Dari sayuran yang dulu dianggap hanya hiasan warna di piring, bayam merah ternyata membawa perubahan besar pada tidur dan kesehatan ginjal. Jika bapak dan ibu sedang mencari cara alami, tidak mahal untuk mengurangi buang air kecil malam, cobalah mulai dari semangkuk sup bayam merah hari ini. Bapak dan ibu akan mencoba masak bayam merah dengan cara apa? Direbus, ditumis, atau dibuat sup? Tulis komentar dan bagikan, supaya kita bisa saling menyemangati dalam perjalanan menuju tidur nyenyak tanpa gangguan. Jika ditanya sayuran apa yang murah, mudah ditemukan, dan paling aman, banyak orang langsung menyebut kol, yaitu kubis. Meski sering muncul di meja makan, kubis sering diremehkan dan dianggap hanya sebagai sayur pelengkap dalam hotpot atau tumisan campur. Namun sedikit yang tahu bahwa kubis justru adalah pejuang diam-diam yang membantu memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi buang air kecil malam pada lansia. Kubis mengandung banyak air dan serat larut. Karena itu, kubis membantu tubuh menjaga kelembapan alami tanpa memberi tekanan berlebih pada ginjal di malam hari. Selain itu, kandungan kalium yang tinggi pada kubis berfungsi mengatur tekanan darah dan membantu mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh. Inilah kunci untuk mengurangi pembengkakan tangan dan kaki, serta rasa penuh pada kandung kemih saat tidur. Kubis juga kaya vitamin C dan K, mendukung proses antiinflamasi, serta menjaga fungsi pembuluh darah tetap sehat. Saat pembuluh darah dan sistem sirkulasi stabil, ginjal dan kandung kemih tidak perlu bekerja keras, sehingga mengurangi rasa ingin buang air di tengah malam. Cerita Pak Suyono, 70 tahun, di Sleman, menjadi bukti nyata. Dulu, setiap malam Pak Suyono harus bangun 2-3 kali untuk buang air kecil. Tidur yang terganggu membuat pagi harinya lelah, mudah marah. Putranya mulai menambahkan kubis rebus ke makan malam setiap hari, dikombinasikan dengan sup ringan. Setelah lebih dari 2 minggu, Pak Suyono berkata, "Sekarang saya hanya bangun sekali, kadang bisa tidur terus sampai pagi. Pagi hari badan terasa segar, pikiran lebih jernih." Hal luar biasa lainnya adalah, kubis sangat mudah diolah dan cocok dengan selera lansia. Bisa direbus dan dicocol sambal jahe ringan atau kecap asin. Bisa juga ditumis cepat dengan bawang putih, jamur, ditambah sedikit minyak zaitun untuk meningkatkan rasa. Beberapa keluarga juga mencampur kubis iris tipis dengan wortel, timun menjadi salad segar untuk makan malam. Saat makan kubis di malam hari, tubuh mendapatkan tambahan air alami dari sayur, membantu mengurangi rasa haus dan menghindari minum air berlebihan sebelum tidur. Hal ini turut membantu mengurangi buang air kecil malam. Selain itu, kubis memiliki indeks glikemik rendah, aman untuk penderita diabetes atau lansia yang sedang mengontrol gula darah.
Banyak orang tua khawatir kubis mudah menyebabkan kembung. Namun jika dimasak sampai matang pas dan dimakan dalam porsi wajar, kubis sebenarnya mudah dicerna dan membantu menyejukkan lambung, mendukung tidur lebih nyenyak. Ada yang bertanya pada saya, "Dok, makan kubis setiap malam tidak bosan?" Saya sering menyarankan, coba variasi cara mengolah, dikombinasikan dengan sayur lain. Misalnya hari ini direbus, besok ditumis, atau dibuat salad. Variasi tidak hanya menjaga selera makan, tapi juga mempertahankan kebiasaan baik dalam jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu pernah makan kubis dengan cara unik atau punya trik sendiri supaya tidak bosan, silakan berbagi di kolom komentar. Kita bisa saling belajar dan menyebarkan rahasia tidur nyenyak, mengurangi buang air malam tanpa obat. Banyak orang hanya tahu daun katuk sebagai sayur favorit ibu menyusui untuk memperbanyak ASI, tetapi sebenarnya daun ini juga harta karun yang membantu lansia memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi buang air malam. Menariknya, daun katuk mudah tumbuh. Banyak keluarga di desa punya semak katuk hijau subur di pekarangan rumah tanpa menyadari manfaat besar di baliknya. Daun katuk kaya vitamin A, C, serta mengandung banyak kalium dan magnesium. Kalium membantu membuang natrium berlebih, meringankan beban ginjal, serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Saat tekanan darah stabil, sirkulasi pun lebih teratur, mengurangi pembengkakan dan retensi cairan. Faktor yang meningkatkan tekanan pada kandung kemih saat tidur. Magnesium berfungsi menenangkan otot, terutama otot kandung kemih. Saat kandung kemih rileks, rasa ingin buang air kecil terus-menerus, atau sering terbangun malam akan berkurang drastis. Selain itu, vitamin C pada daun katuk juga membantu antiinflamasi ringan, melindungi saluran kemih dan lapisan kandung kemih, mencegah peradangan kronis yang menyebabkan buang air tidak terkendali di malam hari. Kisah Ibu Nurhayati, 68 tahun, di Purwokerto, menjadi contoh nyata. Dulu, setiap malam beliau harus bangun 3 kali. Pagi hari merasa lelah, sarapan pun tidak enak, mental terasa lesu. Putrinya menyarankan mencoba makan sup daun katuk 3 kali seminggu. Setelah hampir sebulan, Ibu Nurhayati berkata, "Sekarang saya tidur lebih nyenyak, hanya bangun sekali, bahkan kadang tidak bangun sama sekali. Pagi hari semangat, kulit lebih cerah." Cara memasak daun katuk sangat mudah dan cocok dengan lidah orang tua. Bisa dimasak sup daun katuk dengan labu kuning, udang kering, atau jagung manis. Rasa manis alami dari sayur ditambah kesegaran jagung membuat sup jadi lezat, mudah dimakan, ringan di perut. Ada juga yang menumis daun katuk dengan bawang putih dan jamur, ditambah sedikit minyak zaitun agar aromanya harum. Cara lain yang banyak dipakai di desa adalah merebus air daun katuk dengan jahe dan serai, diminum hangat sebelum tidur. Minuman ini tidak hanya menenangkan kandung kemih, tetapi juga menghangatkan perut, mendukung sirkulasi darah, dan mengurangi stres saraf. Faktor penting untuk tidur panjang tanpa gangguan. Hal yang penting adalah harus konsisten. Banyak orang berpikir cukup makan 1-2 kali langsung terlihat hasil. Padahal tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Biasanya setelah 2-3 minggu rutin, baru terasa perbedaannya. Ada yang bertanya, "Dok, daun katuk rasanya pahit tidak?" Saya sering menjawab, kalau dipetik daunnya yang muda, rasanya sangat lembut dan manis. Daun tua sedikit pahit tapi tetap kaya nutrisi. Jika Bapak dan Ibu pernah makan daun katuk atau punya cara khusus mengolahnya, silakan berbagi di komentar supaya lebih banyak lansia punya ide memperbaiki makan malam dan kualitas tidurnya. Karena hidangan sederhana terkadang justru menjadi kunci untuk tidur nyenyak, mengurangi buang air malam, dan menjaga semangat cerah setiap pagi. Daun bayam hijau atau sering disebut bayam dikenal banyak orang sebagai raja vitamin di piring sayur. Namun, jarang yang tahu bahwa sayuran sederhana ini memiliki peran penting dalam mengurangi buang air malam dan memperbaiki kualitas tidur pada lansia. Keistimewaan bayam terletak pada kandungan magnesium dan kalium yang tinggi. Magnesium membantu sistem saraf rileks, mengurangi ketegangan otot, terutama otot kandung kemih. Dengan demikian, sinyal ingin buang air tidak terus-menerus aktif, sehingga orang tua lebih jarang terbangun di malam hari. Kalium sebaliknya membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Saat tubuh cukup kalium, kelebihan cairan akan dibuang secara alami dan perlahan pada siang hari, bukan menumpuk di malam hari. Ini mengurangi tekanan pada ginjal dan kandung kemih, membantu tidur lebih panjang dan lebih dalam.
Bayam juga kaya antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, dan lutein, membantu melindungi ginjal dan saluran kemih dari infeksi. Banyak penelitian terbaru di Lembaga Gizi Yogyakarta menunjukkan, lansia yang makan bayam 3-4 kali seminggu memiliki frekuensi buang air malam 30% lebih sedikit dibanding yang tidak makan bayam. Contoh nyata adalah kisah Pak Sumarno, 70 tahun, di Solo. Dulu, beliau harus bangun setidaknya 3 kali setiap malam. Putrinya menyarankan menambah bayam rebus pada makan malam. Setelah sekitar 4 minggu, Pak Sumarno berkata, "Sekarang saya hanya bangun sekali, kadang tidur terus sampai pagi. Badan terasa lebih ringan, semangat, dan pagi." Cara mengolah bayam juga sangat fleksibel. Bisa direbus dan dicocol sambal udang, dibuat sup dengan udang, labu kuning, atau jagung manis. Rasa manis alami dari sayur membuat sup terasa segar dan mudah dimakan. Selain itu, bayam juga bisa ditumis cepat dengan bawang putih, ditambah jamur, atau dibuat salad campur minyak zaitun, jeruk nipis, dan wijen sangrai. Metode baru yang disukai banyak keluarga muda adalah membuat smoothie bayam dicampur pisang dan yogurt. Minuman ini tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga menambah kalium dan serat, membantu keseimbangan cairan tubuh sebelum tidur. Hal terpenting saat makan bayam, seperti halnya sayuran lain, adalah keteraturan. Makan sekali tidak akan langsung ajaib, tetapi makan rutin 3-4 kali seminggu akan membawa perubahan jangka panjang. Jika Bapak dan Ibu atau keluarga pernah mencoba makan bayam untuk mendukung tidur, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar. Cerita-cerita kecil ini bisa menjadi inspirasi dan membantu banyak lansia lain menemukan cara mengurangi buang air malam, tidur lebih nyenyak tanpa bergantung pada obat. Ketika berbicara tentang buang air kecil malam hari, nokturia, dan tidur yang sering terputus, tidak ada yang lebih memahami dibandingkan Pak Rahman, 72 tahun, dari Bandung. Dahulu Pak Rahman harus bangun setidaknya 4 kali setiap malam untuk ke kamar mandi. Keesokan paginya, beliau merasa lelah, tubuh lesu, bahkan sering tidak ingin keluar untuk berolahraga. Istrinya pun sangat khawatir karena beliau menjadi sering lupa, mudah marah tanpa alasan. Yang istimewa, Pak Rahman sudah mencoba banyak cara. Obat tidur, teh herbal, bahkan mengurangi minum air di malam hari. Namun, kondisi tetap tidak membaik. Suatu hari, putranya, seorang ahli gizi, menyarankan ayahnya untuk memulai dari dapur dengan menambahkan lebih banyak sayuran hijau, terutama sayuran yang bermanfaat bagi kandung kemih dan ginjal. Pak Rahman dengan sabar mulai mengonsumsi bayam, daun katuk, labu air, labu siam, dan bayam merah. Beliau juga mempelajari berbagai cara memasak. Dibuat sup, direbus ringan dengan bawang putih, atau dicampur salad. Dalam 3 minggu pertama, beliau mulai merasakan perbedaan. Setiap malam hanya bangun 1-2 kali, dan keesokan paginya bangun dengan badan terasa ringan, tidak lagi merasa berat di kaki atau lelah. Setelah 2 bulan, ada malam di mana Pak Rahman tidak perlu bangun sama sekali, tidur nyenyak hingga pagi. Saat berbagi cerita dengan teman-teman di lingkungan sekitar, semua orang terkejut karena beliau tidak memakai obat, tidak menghabiskan uang untuk suplemen mahal. Rahasianya terletak pada memahami dan mencintai tubuh sendiri, dimulai dari makanan. Pesan yang ingin disampaikan Pak Rahman kepada semua orang adalah, jangan tunggu sampai sakit baru diobati. Mulailah dari hal-hal kecil sedini mungkin. Sepiring sayur di malam hari bisa membantu Anda tidur nyenyak sepanjang malam. Lalu, bagaimana cara menerapkan nasihat ini? Pertama, Anda tidak perlu langsung berubah drastis. Cobalah menambah 1 jenis sayur ke makan malam, lalu perlahan-lahan meningkat menjadi 2-3 jenis dalam seminggu. Yang terpenting adalah konsistensi, karena tubuh butuh waktu untuk beradaptasi dan pulih. Kedua, perhatikan cara memasak. Sebaiknya diprioritaskan direbus atau dikukus agar kandungan gizi tetap terjaga
Hindari menumis dengan banyak minyak atau terlalu banyak bumbu pedas di malam hari. Saat membuat sup, bisa ditambahkan wortel, jagung, atau sedikit jamur untuk menambah rasa, supaya lansia lebih mudah makan dan tidak cepat bosan. Selain itu, kombinasikan konsumsi sayuran dengan kebiasaan lain seperti membatasi minum air tepat sebelum tidur, melakukan peregangan ringan sebelum tidur, misalnya mengangkat tangan, menarik napas dalam, serta menjaga suasana hati tetap positif. Semua ini sangat membantu. Jika Anda merawat orang tua, bersabarlah mendampingi mereka. Jelaskan manfaatnya, masak bersama, dan ajak mencoba menu baru. Hal ini bukan hanya memperbaiki kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan keluarga. Akhirnya, tidur nyenyak bukanlah hadiah hanya untuk anak muda. Setiap orang berhak tidur penuh dan bangun dengan energi yang berlimpah, termasuk di usia 60, 70, atau 80 tahun. Dan seperti cerita Pak Rahman, perubahan ajaib bisa dimulai dari sepiring sayur sederhana setiap hari. Pemirsa yang terhormat, setelah mendengar kisah Pak Rahman, saya yakin kita semua paham bahwa tidur yang damai tidak hanya membuat tubuh sehat, tetapi juga membawa semangat ceria, rasa optimis, sehingga setiap pagi kita merasa hidup lebih layak dijalani. Buang air kecil malam hari bukanlah harga yang harus dibayar karena usia tua. Itu adalah sinyal tubuh yang meminta pertolongan, mengingatkan kita untuk lebih merawat dan mencintai diri sendiri. Dan untungnya, kita tidak butuh obat mahal, tidak perlu membeli suplemen kompleks. Rahasianya terkadang hanya ada di ikatan sayur sederhana di pasar pagi atau di kebun belakang rumah yang sering kita lupakan. Ingat, usia tua bukan berarti habis harapan, melainkan saatnya kita lebih memperhatikan kesehatan. Setiap makan malam kaya sayuran hijau, setiap segelas air hangat sebelum tidur, setiap pilihan untuk berjalan ringan daripada duduk terus di kursi. Semua itu adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Saya ingin bertanya dengan tulus, apakah Anda sudah pernah mencoba menambah banyak sayuran hijau di makan malam? Jika sudah, bagikan pengalaman Anda atau orang tua Anda di kolom komentar di bawah. Atau jika ini pertama kali Anda mendengar tentang sayuran penyelamat ini, tulislah, saya siap mencoba agar kami tahu Anda ikut bergerak bersama. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk tekan tombol like dan bagikan video ini ke keluarga, teman, terutama para lansia di sekitar Anda. Siapa tahu, satu tombol share kecil hari ini bisa membantu seseorang tidur lebih nyenyak, hidup lebih bahagia, dan merasakan kasih sayang keluarga. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di video-video berikutnya di kanal Sehat Lansia Indonesia, kami akan terus berbagi banyak tips alami dan mudah diterapkan untuk membantu lansia hidup sehat, panjang umur, dan lebih bahagia. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu diberi kesehatan, tidur yang nyenyak, dan hati yang penuh kehangatan.